Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Hayu, NIM 931407618 akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasi, yaitu jurnal ilmiah ilmu administrasi publik, yaitu Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik karya dari Ahmad Syahikin. Jika suatu organisasi yang ingin mencapai tujuannya dengan baik, tentunya harus mengembangkan sumber dayanya. Salah satunya yaitu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia adalah melalui kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi secara optimal. Dalam organisasi harus mempunyai komunikasi yang efektif setiap anggota karyawannya dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Komunikasi interpersonal yang mampu terjalin dengan baik akan menumbuhkan rasa emosionalitas atau kekeluargaan sesama pegawai, sehingga rasa saling memiliki dalam organisasi akan semakin besar. Tentunya, selain komunikasi interpersonal yang baik, kepribadian dari seseorang juga akan mempengaruhi terhadap komitmen organisasi. Karena jika setiap anggota organisasinya mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai komunikasi interpersonal yang baik, maka bisa meningkatkan terhadap komitmen organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian korelasional, yaitu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang berarti dalam penelitian ini untuk mengetahui variasi di setiap komponen kepribadian dan komunikasi interpersonal sebagai variabel independen terhadap komitmen organisasional sebagai variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian dan komunikasi interpersonal terhadap organisasi, maka dilakukan 3 analisis, yaitu yang pertama, analisis regresi linier, yang kedua, uji koefisien determinasi, dan yang ketiga yaitu uji F. Dari 3 analisis perhitungan menunjukkan bahwa variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel yang terikat atau Y. Maka, penulis menyimpulkan hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya, dan dapat diterima atau bisa dijelaskan dan dibuktikan bahwa variabel terikat dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasi memiliki hubungan yang linier terhadap masing-masing variabel bebasnya, yaitu pengaruh kepribadian dan komunikasi interpersonal. Jadi dapat disimpulkan, meskipun sudah ada pengaruh antara kepribadian dan komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasional pada kantor pada lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi masih ada yang belum berkomitmen seperti pada pengembalian dana bergulir karena perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pengembalian dana tersebut terhambat. Lalu perilaku anggota masyarakat dari segi motivasi, yaitu kemauan untuk bergabung dalam kelompok swadaya masyarakat agar mereka mendapat bantuan untuk mengembangkan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Tanggapan saya dari jurnal tersebut yang dapat dihubungkan kepada materi kuliah pengembangan kepribadian, yaitu yang pertama, bersosialisasi dan bekerja sama. Bersosialisasi menurut Halloran yaitu hubungan manusia yang satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pentingnya hubungan antar manusia di sebuah organisasi yaitu dengan adanya hubungan antar manusia yang baik akan tercipta saling memahami dan saling pengertian, sehingga memperlancar organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Agar hubungan antar manusia ini atau komunikasi interpersonal ini bisa dengan baik, perlu beberapa yang bisa diterapkan, yaitu seperti yang pertama, hindari kebiasaan menyalahkan orang lain. Yang kedua, ingat nama orang lain. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, hormati pendapat orang lain. Yang kelima, tersenyumlah. Yang keenam, berikan perhatian yang tulus. Yang terakhir yaitu berikan motivasi sukses kepada orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi,
keahlian, dan lain-lain melalui menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan yang lainnya. Maka dari itu, komunikasi sangat penting tidak hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta membangun hubungan antar sesama manusia. Dengan mempererat hubungan antar anggota organisasi, tentunya akan memperkecil miskomunikasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap lancarnya dalam mencapai tujuan organisasi, serta memperkuat komitmen para anggota organisasi. Ada beberapa etika dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, jangan mudah terpancing emosi. Yang keempat, perhatikanlah hal apa yang membuat orang tersebut marah. Yang kelima, bersikaplah terbuka pada kritikan. Yang keenam, bila kritikan itu benar, maka akui saja. Yang terakhir, ketika kita mengkritik orang lain, lalu kritikan itu salah, sebaiknya kita minta maaf terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan positif untuk memberikan kekuatan terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Seperti pada perilaku masyarakat yang mau bergabung dalam kelompok swadaya masyarakat agar mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha. Itu sudah termasuk motivasi tinggi untuk menjadi yang terbaik dan mencapai tujuan hidupnya. Tentunya dalam hal itu, organisasi harus terus memberikan motivasi-motivasi agar motivasi masyarakat meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.